Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, sejahtera, selalu bahagia. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru, yaitu bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya ya, setelah mempelajari materi perubahan sosial ini, diharapkan kalian nanti bisa menceritakan yang pertama, pengertian revolusi dan evolusi, kemudian pengertian perubahan yang diinginkan dan tidak direncanakan, ya, serta pengertian perubahan yang berpengaruh besar dan tidak berpengaruh atau berpengaruh kecil. Ya. Itulah 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Saat pemilu, kamu mungkin sudah tidak asing dengar kata evolusi dan revolusi, bukan? Nah, berikut perbedaan antara evolusi dan revolusi. Yang pertama, evolusi. Penggunaan kata evolusi mengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa ada kehendak dari masyarakat. Jadi, perubahan ini adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktunya tidak terbatas. Kemudian perubahan ini sebetulnya adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tanpa ada kehendak dari masyarakat. Terbentuknya revolusi dipengaruhi oleh dorongan masyarakat agar bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua, revolusi. Sedangkan istilah revolusi lebih tepat digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Ya. Jadi perubahan ini adalah perubahan yang sangat lama, yang sangat cepat ya, sangat cepat. Perubahan ini bisa dalam waktu yang sekejap. Tapi kalau yang revolusi ini ya, ini perubahannya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kalau evolusi dan revolusi ini perbedaannya pada waktu. Waktu terjadinya perubahan. Kalau yang evolusi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalkan di sini perubahan dari bentuk manusia menurut teori Darwin ya. Dari manusia yang berbentuk seperti kera, kemudian manusia yang berjalan tegak, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi yang untuk revolusi ini ya, misalnya di sini ada kebakaran. Kebakaran itu terjadi sangat cepat, sehingga ini disebut dengan adanya perubahan revolusi. Kebalikan dari evolusi, jadi revolusi bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, ada juga yang tidak direncanakan. Ya. Jadi revolusi ini bisa direncanakan, bisa tidak direncanakan. Misalnya lagi, revolusi industri di Inggris. Ini adalah perubahan yang sangat cepat dari bentuk ekonomi agraris menuju ekonomi industri. Yang berikutnya, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial budaya ada 2, yaitu perubahan budaya yang direncanakan dan perubahan budaya yang tidak direncanakan.
Perubahan yang direncanakan dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadi perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Pihak pembuat rencana disebut sebagai agent of change. Ya. Jadi perubahan ini sudah direncanakan terlebih dahulu, di mana perubahan ini mempunyai tujuan tertentu. Ya. Nah, pihak yang membuat rencana itu disebut sebagai agent of change. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan merupakan kebalikan dari yang pertama tadi. Perubahan budaya yang tidak direncanakan terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan. Ya. Jadi perubahan ini ya yang tidak direncanakan ini biasanya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Perubahannya tidak dikehendaki sehingga sering mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Berikutnya, perubahan kecil dan perubahan besar. Selain masalah perencanaan dan revolusi, ada juga bentuk perubahan sosial yang berupa perubahan kecil. Perubahan kecil terjadinya perubahan kecil lebih sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya misalnya perubahan vision, perubahan lifestyle, dan masih banyak lagi ya. Jadi perubahan ini tidak berpengaruh pada masyarakat ya. Contohnya tadi perubahan model baju, perubahan model potong rambut, perubahan model rumah. Ini tidak berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan besar. Merupakan kebalikan dari yang pertama, perubahan besar akan mendapat pertentangan besar bagi masyarakat. Dikatakan terjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar pada masyarakat. Ya, jadi di sini adalah merupakan perubahan yang sering mendapat pertentangan bagi masyarakat. Ya. Karena perubahan besar ini menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar pada masyarakat. Sehingga jika unsur-unsur struktur sosial tersebut terlalu berubah drastis, bisa menimbulkan perubahan reaksi dan pertentangan dari masyarakat. Misalnya di sini ada suatu aturan yang dikeluarkan ya, aturan baru yang dikeluarkan di mana aturan tersebut sebetulnya mengatur masyarakat, tapi pada awal perubahan undang-undang itu baru dikeluarkan, ya, masyarakat belum memahami apa tujuan, apa makna dari peraturan tersebut atau undang-undang tersebut, sehingga mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Nah, itulah beberapa bentuk perubahan sosial budaya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga macam bentuk tersebut, apakah kamu juga pernah merasakan perubahan tersebut? Ya, jawabnya boleh kamu masukkan di kolom komentar di bawah ya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.